Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usniwati, kelas PAI 1J. Dalam hal ini sedang melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan bab 11 tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Perhatikan peta konsep ini. Di sini puasa ada dua macam. Yang pertama puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib di sini juga ada 5 macam. Yang pertama puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat dan puasa qada. Dan puasa sunnah di sini ada puasa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, Arafah, Asyura, Ayyamul Bid, Sya'ban dan Daud. Tata cara puasa dan puasa sunnah. Baik. Yang pertama, puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Terus puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, macam-macam puasa wajib di sini ada 4 ya, puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat dan puasa qada. Selanjutnya, syarat wajib puasa di sini ada balil, harus balil, tidak balil, tidak wajib puasa. Yang kedua adalah berakal. Seperti orang gila itu tidak wajib puasa. Terus menetap atau bukan sedang dalam bepergian. Terus yang keempat adalah sanggup kuat berpuasa. Apabila tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa tapi wajib mengqadanya di lain hari. Selanjutnya, syarat sah puasa di sini ada Islam. Berarti non-Islam tidak wajib puasa. Terus suci dari haid, nifas, wiladah. Selanjutnya ada tamyiz. Maksud tamyiz di sini adalah dapat membedakan yang baik dan buruk. Orang pintar. Terus selanjutnya berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Rukun puasa di sini ada niat yang pertama. Bagaimana niatnya anak-anak? Kalian harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Terus rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Terus hal-hal yang membatalkan puasa di sini, yang pertama makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Apabila di pagi hari atau siang hari kita lupa makan atau minum karena lupa, ini tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, itu yang membatalkan puasa. Terus yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota tubuh dengan disengaja. Ini yang membatalkan puasa. Terus selanjutnya ada muntah dengan disengaja dan melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal, itu tidak boleh berpuasa, batal. Karena tanggal 1 Syawal itu adalah hari raya Idul Fitri. Terus selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa lagi, datang haid bagi wanita, sedang nifas setelah melahirkan, hilang ingatan atau gila, murtad keluar dari Islam, dan hal membatalkan puasa lainnya. Selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa di sini. Pertama, orang sakit yang tidak kuat puasa. Diganti di hari lain jika sudah sembuh. Bukan berarti orang sakit tidak kuat berpuasa tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa
Tidak apa-apa, asalkan diganti di hari lain. Yang kedua, orang dalam perjalanan jauh, diganti di hari lain juga. Terus orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa, wajib membayar fidyah atau sedekah tiap hari 3/4 liter beras. Orang yang boleh tidak puasa lagi, orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Apabila khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha di hari lain. Terus apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain dan membayar fidyah 3/4 setiap hari yang ditinggalkan. Berapa hari yang ditinggalkan itu yang diqadha atau yang membayar fidyahnya 3/4 setiap hari. Hal-hal yang dihindari ketika berpuasa. Yang pertama, memfitnah atau mencela. Yang kedua, menggunjing dan marah. Dan ketiga, mencuri, menipu dan berdusta. Yang keempat, melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kelima, memandang wanita atau laki-laki dengan syahwat. Terus bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Itu yang wajib yang dihindari ketika kita berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang baik dilakukan ketika berpuasa, menyegerakan berbuka. Tidak boleh kita menunda-nunda ketika sudah waktunya berbuka. Terus berbuka dengan kurma atau jika tidak ada cukup dengan air. Mengakhirkan sahur itu juga baik. Memperbanyak beramal soleh seperti sedekah, memberikan makan dan minum bagi yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Itu baik dilakukan bagi orang yang berpuasa. Baik, selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah di sini ada puasa Senin Kamis. Pada hari Senin Rasulullah SAW dilahirkan. Pada hari Senin juga Al-Quran pertama kali diturunkan. Juga pada hari Senin Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Lanjutnya, Rasulullah menyukai amalan berpuasa saat amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan karena kenapa puasa sunnah itu terjadi? Karena puasa Senin Kamis di sini karena yang pertama hari Senin itu kelahiran Nabi Muhammad dan kedua adalah hari Senin juga pertama kali Al-Quran diturunkan. Dan juga pada hari Senin Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Terus selanjutnya, puasa Syawal. Puasa Syawal dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara turut berturut. Atau selang-seling juga tidak apa-apa, boleh. Terus pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilai puasa selama 1 tahun. Tuh. Selanjutnya puasa Arafah. Puasa Arafah di sini puasa yang dilakukan oleh umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan puasa Arafah. Dalam riwayat hadis disebutkan kesunahan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Puasa Asyura. Puasa Asyura di sini adalah puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram. Ada sebelum Muharram terdapat peristiwa besar dalam sejarah selamatnya Nabi Muhammad alaihi salam dari kejahatan Fir'aun. Selanjutnya puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid di sini ada 3 hari. 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14 dan 15 kalender Hijriah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Yang konsisten menjalankan 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. Selanjutnya adalah puasa sunnah, selanjutnya adalah puasa bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Rasulullah SAW terbiasa melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ada bulan Sya'ban
Karena pada bulan Sya'ban amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari kemudian tidak, dan seterusnya. Itu namanya puasa Daud. Dan puasa Nabi Daud merupakan puasa terbaik karena membentuk pribadi yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di sini ada hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran dan kepercayaan diri, sebagai upaya melatih pengendalian diri, sebagai upaya memelihara kesehatan. Itu yang penting. Terus selanjutnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada hambanya. Terus selanjutnya sebagai upaya membiasakan diri memelihara amanah. Terus selanjutnya lagi sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Dan dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bab puasa ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.